Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak saudara sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali belajar di tematik di pertemuan kedua. Selanjutnya kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, serta para pejuang-pejuang Islam termasuk kita sebagai umat beliau. Selanjutnya anak saudara sekalian, hari ini itu kita akan masuk di tema 1, organ gerak hewan dan manusia, pada subtema 1 pembelajaran ketiga yang masih disampaikan oleh saya Ustaz Herman ya. Seperti biasa anak saudara sekalian, sebelum kita belajar, marilah kita membacakan doa belajar bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa memberikan manfaat kepada kehidupan kita, kepada orang-orang di sekitar kita, kepada bangsa dan negara kita serta agama kita. Selanjutnya anak saudara sekalian, ya silakan dilihat bukunya pada pembelajaran ketiga. Kita akan mulai pada muatan PKN, Pendidikan Kewarganegaraan. Nah, kita akan fokus di materi tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Anak saudara sekalian, ada berapakah Pancasila? Ada berapa poin? Masih ingat? Ada berapa? 2, 3, 4, atau 5 ya? Ya, jadi Pancasila itu ada 5 sila. Panca itu 5 ya, jadi 5 sila. Nah, baik, kita akan lihat bahwa Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Jadi Pancasila itu adalah sebagai dasar negara, bukan lagi satu hal yang baru, bukan lagi suatu hal yang baru di masyarakat Indonesia. Nah, dari zaman dahulu nilai-nilai Pancasila memang sudah terkandung dalam kehidupan sosial budaya masyarakat. Nilai-nilai tersebut telah meliputi berbagai aspek kehidupan dan masih tetap terpelihara sampai saat ini. Ya, jadi nilai-nilai Pancasila perlu kita kembangkan dalam kehidupan sosial budaya kita. Hal ini dimaksudkan agar tercipta suasana tenang, sejahtera, damai, dan aman. Tanpa nilai-nilai tersebut, kita tidak akan dapat mencapai semua itu. Nah, tentu setelah kita ketahui Pancasila itu ada 5 sila dan nilai-nilainya itu memiliki banyak sekali nilai, sehingga kita perlu kembangkan dan tanamkan dalam kehidupan sosial kita, di kehidupan sehari-hari, dan di berbagai budaya-budaya kita gitu. Ya, kita akan mulai pada sila yang pertama, yaitu sila nilai ketuhanan yang Maha Esa. Pada nilai ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ya, kita bisa lihat di gambar sini bahwasannya di Indonesia itu terdapat beberapa agama dengan ciri khas peribadatan kita masing-masing, peribadatannya masing-masing. Misalnya ini Islam, yang ini Kristen, dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi tugas kita adalah kita menghargai perbedaan-perbedaan agama itu. Jadi beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Nilai yang terkandung dalam sila ini juga mengharuskan kita untuk saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Kita tidak boleh memaksakan
suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Nah, ini misalnya kita agama Islam, tetangga kita dia agama Kristen misalnya atau non Muslim gitu, terus kita paksakan untuk masuk Islam misalnya. Hei, kamu harus masuk Islam misalnya. Kalau tidak, saya tidak mau berteman dengan kamu, atau tidak, saya akan musuhi kamu sebagai umat Kristen. Oh, itu tidak boleh. Jadi kita harus saling menghormati ajaran agama orang lain, menghormati kebebasan dan menjalankan ibadah, gitu ya. Kita pindah ke nilai yang kedua, yaitu nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, ya. Nah, ini adalah ilustrasi gambarnya. Nah, setiap warga negara hendaknya mengakui persamaan derajat, persamaan kewajiban antar sesama manusia sebagai asas kebersamaan bangsa Indonesia dan persamaan hak, ya. Sekalipun dia misalnya pengemis dan sudah tua, jadi tetap kita hargai. Jangan mentang-mentang misalnya kita ganteng atau cantik atau tidak, saat itu kita sedang naik mobil, naik kendaraan, tiba-tiba kita lihat pengemis di lampu merah, terus kita hina, hei kamu jorok sekali, pindah situ. Itu tidak boleh, ya. Kalau kita tidak mau memberikan sedekah kepada mereka, setidaknya kita juga jangan menghina mereka, ya. Nah, dengan menjunjung tinggi persamaan derajat, hak dan kewajiban, maka seluruh bangsa Indonesia bersama-sama akan mampu menegakkan dan juga memelihara kebersamaan tentunya. Nah, penerapan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, serta gemar melakukan kegiatan kemanusiaan dan menegakkan kebenaran dan keadilan, ya. Selanjutnya kita masuk ke persatuan Indonesia, nilai persatuan Indonesia. Nah, seperti inilah kira-kira ilustrasinya. Di kampung-kampung biasanya sering kita melihat yang seperti ini. Ketika mereka bangun rumah, maka kita akan melihat orang-orang yang saling bergotong royong untuk mencapai tujuan yang sama atau membuat sebuah rumah seperti ini. Nah, inilah yang dimaksud dengan persatuan, bersatu secara dalam skala kecil untuk mempercepat pekerjaan dan mempermudah juga pekerjaan, meringankan pekerjaan. Maka nilai yang terkandung dalam sila ini adalah menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Jangan percaya dengan hoax, jangan menyebar hoax, karena itu bisa memecah belah persatuan, ya anak saudara sekalian. Nah, dengan menerapkan cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara, serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Ada yang masih ingat arti bineka tunggal ika? Ya, apa arti bineka tunggal ika, anak saudara sekalian? Berbeda-beda tetapi satu. Kita boleh berbeda wajah, berbeda agama, berbeda suku, bahasa, ya. Tetapi kita ini satu kesatuan negara Indonesia. Tidak boleh kita saling berpecah belah, ya, gara-gara perbedaan-perbedaan itu. Nah, kita masuk ke sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, inilah sebuah contoh kegiatan musyawarah, ya, musyawarah untuk mencari pendapat atau menghasilkan kesimpulan yang baik tentunya.
Mereka saling bermusyawarah, saling memberikan komentar terkait suatu hal yang ingin mereka lakukan. Maka akhirnya mereka pun akan mendapatkan kesimpulan yang tepat yang disetujui oleh berbagai pihak. Jangan mengambil keputusan sepihak seperti itu ya. Jadi kita perlu musyawarah. Nah, kita baca, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama ya. Kedudukan yang sama tersebut hendaknya digunakan secara sadar dengan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Selain itu, ya, warga negara Indonesia harus selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan bersama. Nah, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Tidak memaksakan kehendak pada orang lain, serta mengutamakan budaya musyawarah dalam menyelesaikan masalah dengan diliputi oleh semangat kekeluargaan tentunya. Kita tidak boleh menjustifikasi orang yang kemudian ketika pendapatnya itu berbeda dengan pendapat kita. Misalnya teman kita menyarankan A, terus kita menyarankan harus B, maka ya kita harus saling berdiskusi. Tidak boleh kita memaksakan kehendak untuk masuk ke mengikuti saran-saran kita gitu. Jadi inilah perlunya mufakat ya, musyawarah untuk mencapai mufakat. Nah, selanjutnya sila yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini adalah sebuah contoh keluarga. Ya, kita harus menghindarkan diri dari sifat pemborosan, selalu bergaya hidup mewah, dan perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Ya, jadi kita tidak boleh boros, dan ya sekalipun kita punya banyak uang, janganlah juga kita over style gitu. Kita terlalu bergaya. Ya. Bekerja keras dan menghargai hasil kerja orang lain sangat dibutuhkan dalam mewujudkan sikap kebersamaan. Samping itu, harus dikembangkan pula sikap adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain, serta menolong dan menghargai orang lain. Nah, sikap-sikap seperti ini yang perlu juga kita pahami dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan sangat penting ya. Ya, ini menghargai terutama ananda sekalian, juga kita semua kadang-kadang karena orang tua terlalu dekat dengan kita, maka apa yang dia sampaikan, apa yang dia nasihatkan kepada kita, kita tidak hargai. Orang tua lagi bicara, "Hey, Ardi, itu sebaiknya kalau kamu habis makan, harusnya kamu kumpul piring." Ibu masih bicara, si Ardi ini tiba-tiba langsung lari, ambil handphone, main, atau sambil ngobrol dengan temannya yang lain. Itu kan sebuah sikap yang tidak baik, tidak sopan, tidak menghargai orang tua. Ada lagi misalnya Ananda atau misalnya kepada gurunya, misalnya si Ardi ini habis sholat, dia berdiri, ada guru-gurunya, ada jamaah yang lain di belakang, dia lewat-lewat toh begitu saja, malahan lari tanpa ada rasa hormatnya kepada jamaah yang lain, dia lari dengan tegak badannya. Ini kan sebuah sikap yang kurang baik, kurang sopan ya. Alangkah baiknya kalaupun mau keluar itu berdiri dan berjalan dengan pelan sambil sedikit membungkuk ya, sebagai bentuk penghargaan kita kepada jamaah yang lain misalnya, seperti itu. Sambil juga bilang tabe kalau orang sih kita permisi atau tabe gitu. Nah, selanjutnya tugas Ananda itu ada dua. Yang pertama adalah membuat seperti ini, memberikan tanda centang pada kolom yang sesuai. Misalnya perilaku gotong royong itu sesuai dengan sila keberapa? Apakah pertama, kedua, ketiga, dan keempat, atau kelima? Boleh misalnya gotong royong masuk ke sila yang ketiga,
boleh. Ternyata juga gotong royong masuk sila ke-4 misalnya, boleh checklist dua-duanya. Gitu ya. Ini tugas yang pertama Nanda, silakan buat seperti ini dan di checklist. Selanjutnya adalah tuliskan sikap-sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Kira-kira sikap apa? Seperti yang kita jelaskan sebelumnya tadi. Misalnya sikap gotong royong 1. Ya, setidaknya 5 sikap. Paling sedikit 5 sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Baik itu nilai yang pertama, nilai kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Sembarang. Yang penting sikap yang baik yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Paling sedikit 5 sikap ya. Atau 5 aktivitas. Kita lanjut. Selanjutnya kita akan belajar IPS sedikit, muatan pelajaran IPS atau ilmu pengetahuan sosial. Ya, kita cukup saja melihat peta kondisi geografis Indonesia. Seperti inilah peta Indonesia. Saya yakin Anda sekalian sudah sering melihat peta Indonesia ataupun globe, ya, ataupun Google Map, ya. Dari peta tadi kita bisa menarik beberapa pelajaran bahwasannya kondisi geografis Indonesia adalah negara maritim dan kepulauan ya. Indonesia adalah negara maritim dan kepulauan yang berjejer pulau-pulau terbentang dari Sabang sampai Merauke. Dan yang kedua, luas wilayah Indonesia adalah ini 1.905 juta kilometer persegi. Masya Allah, luar biasa luasnya ya. Dan keadaan alam bangsa Indonesia sangat beragam, mulai dari laut, pantai, dataran rendah, bukit, hutan, pegunungan, sampai gunung ya. Selain itu curah hujannya bervariasi, mulai curah hujan yang rendah sampai dengan curah hujan yang tinggi. Dan di Indonesia hanya terdapat 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Saya kira itu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih sudah menonton video. Jangan lupa tadi tugasnya ya. Jangan lupa tugasnya untuk dikerjakan. Bagi yang belum ambil buku, bisa di-download bukunya di link yang telah kami sediakan sebelumnya ya, buku tema 1. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.